Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus meninggalkan lagi daerah Tirus, lalu melalui Sidon, pergi ke Danau Galilea, melintasi daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan gagap, dan memohon kepadanya supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, "Ephata," artinya terbukalah. Seketika itu juga terbukalah telinga orang itu dan pulihlah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakan kepada siapapun juga, tetapi makin dilarang mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka sangat takjub dan berkata, "Ia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berbicara." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita sudah merasakan kegembiraan kita. Mulai kemarin Paus datang ke tengah-tengah kita, memberkati kita, memberkati orang-orang penduduk rakyat Indonesia. Dan ini adalah sebuah anugerah bagi Tuhan atas kunjungan Bapak Paus kepada diri kita, Paus Fransiskus. Dan kita semua merasakan dalam mereka yang tidak melihat di televisi, di gereja-gereja semua menyiarkan itu serentak, kegembiraan orang-orang yang ada di sana. 90.000 lebih mereka merayakan Misa Kudus. Ini adalah kegembiraan kita. Meskipun pada waktu pulang mereka sangat kecewa. Mereka kecewa, wah parkirnya jauh di sana, parkirnya jauh di sana. Ngenteni bergiliran satu, tidak serentak gitu. Itu ya manut, uang kok manut, tidak serentak. Nah, baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kegembiraan itu disertai dengan kegembiraan yang sangat indah, bahwa kita semua merasakan hal yang sungguh menggembirakan. Iman kita dituntut untuk selalu gembira dan gembira. Inilah pesan yang harus kita bawa dalam masyarakat. Kegembiraan ini tidak boleh berlalu, harus kita sertai. Meskipun utangnya banyak, meskipun masih belum ada cicil, harus gembira. Nanti urusan utang itu nanti. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, melihat penyembuhan Yesus tadi dilakukan secara tradisional. Yesus masih melakukan tradisional ini. Saya masih teringat akan waktu saya masih kecil di SD, di hadapan saya ada tetangga yang namanya Pak Bagri. Pak Bagri itu hampir di muka saya, rumah saya di Jalan Pakis sana. Itu juga begitu. Pak Bagri itu pasiennya dia dukun mungkin ya, atau paranormal maksudnya.
dukun, orangnya berdiri, orangnya duduk, lalu sambil sendakep gini, sendakep gini, lalu Pak Bakri berhadapan-hadapan, lalu dia mulai komat kamit, mengambil segelas air, ditaruh di depan, dikomat kamiti, emek-emek, lalu diletakkan. Ada juga semacam bandul, seperti bandul, dimasukkan ke segelas air itu, dimasukkan bandul sambil komat kamit juga, komat kamit, lalu dilepas dan diminum sedikit, dia dikumur juga, disemburkan ke orangnya, ping telu 3 kali. Itu saya lihat jelas itu, setiap kali menyembuhkan seperti itu. Lalu selesai gitu, lalu diberi nasihat, obat, dan ndak nasihat. Asal ya makan kenyang, tidur nyenyak, dan ini hati-hati, dan hanya umum-umum, naratif, normatif untuk nasihat-nasihat kita. Yang dipentingkan adalah iman bahwa dia yakin bahwa itu adalah sarana yang saat itu. Sarana untuk menyembuhkan dia, penyakit apa saja yo air dicemplungkan bandul tadi diminum lo buh widune muncrat jarang sikatan ya. Buadek raine. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita tidak membutuhkan hal-hal seperti ini, tetapi kalau itu dilakukan dengan penuh iman, apapun sarananya, pasti menyembuhkan. Ya, saya tidak tahu apakah datang lagi atau enggak, tapi yang jelas seperti itu. Banyak pasiennya, semua diletakkan gitu. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, Yesus pun juga demikian. Memisahkan orang ini dengan dia, dipisahkan. Lalu dimasukkan jarinya ke telinga orang itu, meludah, telu, merabah lidah itu sambil menengadah, menarik nafas, efata, terbukalah, dan ternyata terbuka. Bapak Ibu, bagaimana orang dimasukkan, diorok-orok, enggak bisa diorok-orok, tapi ya karena Yesus yang ya bisa saja. Ini adalah tradisional. Yesus memang bisa menyembuhkan dengan jarak jauh. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, hai orang kusta, dan kalau sudah sembuh, persembahkanlah persembahan menurut hukum Musa. Jarak jauh. Tidak perlu harus nyembur seperti ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ini adalah cara-cara tradisional. Apapun cara-cara kita, tradisional maupun modern, maupun sangat modern, tergantung dari diri kita. Apakah kita punya iman, punya percaya atau enggak? Kalau dia percaya, pasti akan sembuh. Banyak kejadian-kejadian kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, umumnya tidak ada terjadi apa-apa. Tapi kalau kita yakin, percaya, mujizat akan datang sendiri. Pada bacaan pertama tadi dikisahkan bagaimana Tuhan turun sendiri. Tidak hanya mendengar, Tuhan turun sendiri. Berbuat sesuatu untuk bangsa Israel. Orang membuat segala-galanya menjadi baik. Ini karena iman. Kita juga dalam BKSN itu merenungkan Nabi Nahum juga semacam itu. Nahum di mana manusia itu berantakan, pokoknya hidup di dunia tidak pernah ada ketentraman, selalu stabil, selalu geger, selalu ada saja masalah. Tapi kalau kita yakin bahwa pasti masalah-masalah ini ada penyelesaian, Tuhan sendiri turun, Tuhan sendiri berbuat sesuatu, bertindak
atas kondisi-kondisi ini. Kita tidak pernah menuntut Tuhan untuk tidak melakukan menuntut agar hal-hal ini bisa sirna, tidak. Tapi menuntut agar Tuhan sendiri bertindak. Masalah turun, Tuhan bertindak. Masalah turun, Tuhan bertindak. Itu aja. Di zaman kita, zaman yang akan datang, zaman yang masa lalu, selalu ada. Tidak pernah selama hidup di dunia. Kalau di surga, lain soal. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, tumbuhkanlah iman dalam hati Bapak Ibu, agar iman itu berkembang. Mungkin berjalan dengan biasa, tetapi setelah itu pasti 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, tumbuh, oh tiba no ngene itu, oh tiba no begini itu. Tuhan mencobai saya seperti ini, oh ini untungnya. Baru ketahuan 5-10 tahun yang akan datang. Itu terjadi dalam hidup kita, selalu seperti itu. Di dunia tidak pernah kita mengharapkan tentram, tidak. Tapi selalu ada cobaan-cobaan. Nah, tapi saatnya tiba, kita dimelekkan, mata kita diperlihatkan bahwa Tuhan bertindak. Oh, Tuhan bertindak setelah 5-10 tahun, bahkan 15 tahun yang akan datang. Karya-karya Tuhan selalu dihidupi oleh kita sendiri. Karya-karya Tuhan harus kita wartakan kepada sesama kita. Perlihatkanlah kalau contoh-contoh dan itu. Kita harus sabar dalam hal ini. Kalau ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang bermasalah, harus sabar. Sambil menanti, opo pesan Tuhan di dalam peristiwa ini. Sambil menanti. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, ingatlah bahwa Nahum yang kita renungkan dalam BKSN selalu memperlihatkan Allah yang bertindak. Nahum tidak meminta Allah, tapi Allah sendiri bertindak. Nahum hanya mengamat-amati masalah-masalah sosial itu. Nahum yakin bahwa Tuhan pasti berbuat sesuatu, pasti bertindak sesuai dengan kenyataan yang ada. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kita diminta untuk menjadikan segala-galanya menjadi baik. Kondisi-kondisi kita menjadi baik, tapi tentu tidak serta-merta, tentu tidak tanpa halangan. Pasti ada perjuangan, ada waktu untuk menunggu, menanti itu. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak, kita mohon kekuatan kepada Tuhan agar diberikan anugerah-anugerah untuk mewartakan karya-karya Tuhan, untuk menanti karya-karya Tuhan, untuk berbuat sesuatu yang di luar dugaan kita. Kita sendiri ingin bahwa segala-galanya menjadi lebih baik dan lebih baik. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari